Kali ini saya akan membahas market update ya tentang IHSG kita yang sedang remuk ya. Jadi IHSG kita sedang merah merona. Kalau teman-teman lihat ini banyak sekali saham saya yang berguguran ya pada berwarna merah. Be phenomenal every day. Nah, bahkan saham seperti Bank BCA pun ya di hari ini tanggal 21 Maret ini dropnya sampai 5,6%. Wah, ini jarang sekali ya. Big Bank blue chip seperti BCA drop cukup parah. Nah, saya juga memberikan detail ya bahwa penurunan IHSG ini terjadi di semua sektor ya, hanya sektor CPO saja yang bertahan. Nah, ini ya saya sudah kelompokkan berdasarkan kategorinya itu. Yang pertama dari sektor banking ya. Ini saya bagi dua, year to date maupun 1 year ya. Jadi year to date itu saya ambil dari 1 Januari 2025 hingga sekarang ya, 21 Maret ya. Kalau yang 1 year itu dari 21 Maret 2024 hingga 21 Maret 2025 hari ini ya. BCA sendiri secara year to date itu sudah minusnya 18% ya, sudah wah ini cukup parah ya. Padahal ini ya baru berjalan belum sampai 3 bulan tahun 2025 ini, tapi sudah minus hampir 20%. Bank Mandiri juga minus 22% ya. BRIS ini juga cukup parah, paling parah year to date-nya karena dia minus 23,8% ya. Nah, kalau 1 year yang paling banyak penurunannya itu Bank BRI ya, minusnya hampir 40% sudahan ya. Untuk saham, perbankan yang masih perform itu hanya NISP ya guys, di mana year to date-nya masih mencetak performa 0,76% kenaikan harga saham. Secara overall sektor banking ini membebani IHSG itu minus 13,12% ya secara year to date. Nah, kalau kita lihat di sektor properti ya, properti ini kurang lebih juga sama, di mana Pakuwon year to date minus 11%, BSD minus 17%, bahkan Ciputra minus 25% ya. Paling parah ini adalah SSIA minus 36,43% ya. Nah, secara 1 year-nya itu paling parah penurunannya itu si Ciputra ini, penurunannya minus 43%, hampir separuh sudahan ya. Nah, sektor properti ini juga sama memberikan kinerja yang minus terhadap IHSG ini sekitar 19,44%. Terus kita beralih ke sektor consumer good. Nah, ada saham Mayora. Mayora ini dulu sempat menjadi saham primadona ya. Ini saham consumer good yang sangat sehat perusahaannya. Year to date ini juga minus 27% guys. Nah, ini cukup parah sih ya untuk kelas seperti Mayora. Unilever minus 31 ini paling buruk, bahkan 1 year-nya sudah minus 52%. Namun untuk Unilever saya nggak terlalu kaget ya, karena saham ini pun sudah pernah saya bahas sekitar 2 tahun yang lalu, kalau saya nggak salah ini aja 2 atau 3 tahun yang lalu, di mana memang Unilever ini sudah diperkirakan akan mengalami decline performa ya, penurunan kinerja. Untuk saham consumer good yang paling oke ya atau paling sedikit penurunannya itu di Aisa. Year to date-nya cuma minus 4,76 ya. Kalau 1 year-nya itu STTP, Siantar Top ini masih cetak kinerja surplus 4,8%. Ya overall year to date consumer good minus 21,19% ya. Nah, untuk sektor mining ya, mau tambang batu bara, mau tambang nikel ya, itu semua sama-sama rontok. Nah, ini ITNG, PTBA minus 15,19%, AADI minus 19%, Adaro pun ya, Adaro Green pun ini minus 25,9% ya. Nah, yang nikel ini paling parah, di mana secara 1 year, Harum itu minusnya sudah hampir 50% ya, secara 1 year. Dan Inco, year to date-nya itu sudah minus 40% ya. Nah, jadi nikel ini lagi dihajar ya. Totalnya untuk mining ini, sektor ini memberikan kinerja minus 23,4%. Nah, sekarang kita lanjut ke CPO. CPO ini adalah satu-satunya sektor yang positif ya guys. Nah, ini ya, jadi kalau kita lihat saham-sahamnya pun banyak juga yang mengalami kenaikan. LSIP dia positif, SGRU positif ya, TAPG juga positif, ANGT bahkan multi bagger ya, dia plus 123% secara year to date. Nah, kenapa? Karena ya memang ada corporate action, karena ANGT ini kan sedang mau diakuisisi ya di harga yang cukup tinggi ya, sehingga menyebabkan harga sahamnya yang di market yang sekitar 900-an mengejar menyentuh sekitar harga nilai akuisisinya yang kurang lebih sekitar 1.700 atau 1.600-an ya. Makanya dia bisa naik sampai 100% secara year to date ya. Jadi CPO menyumbang 18,06. Tapi sayangnya saham-saham di emiten sawit ini
itu tidak terlalu besar market cap-nya, sehingga IHSG kita juga tidak tertolong ya dengan CPO ini, kenaikan CPO. Nah, kalau kita lihat IHSG kan minus 11,6 ya secara year to date. Kemudian saham telekomunikasi juga remek ya, di mana Telkom minus 14%, Excel masih oke lah, plus 0,44%. Paling parah ISAT ya, year to date one year-nya dia minus 46 dan 53%. Jadi Telkom menyumbang minus 20,16% secara kinerjanya ya di year to date. Dan terakhir, nah untuk saham Kunglo, ini saham favorit para retail ya. Ini ternyata year to date-nya juga kena hajar ya. Saham Pani ini saham paling banyak dibahas ya, paling favoritnya retail retail trader ya terutama. Year to date-nya minusnya paling tinggi 44,6% ya, 0,06% ya. Jadi hampir separuh sudahan. Saya yakin banyak sekali retail-retail yang sedang nyangkut ya di saham Pani. Ini pernah saya bahas juga ya, di mana saham Pani ini dia itu secara kepemilikan, di akhir tahun itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Nah ini ya, Oktober, November, Desember, Januari ini bahkan paling parah. Dia, penambahan investor retailnya itu dari 6.000, 8.000, 3.000. Januari paling banyak 12.850. Saat ini sedang tinggi-tingginya kan harga saham Pani. Nah akhirnya sekarang year to date-nya minus hampir separuh. Makanya saya bisa bilang kebanyakan pemegang saham Pani ini mengalami kerugian cukup parah ya. Nah yang perform itu ada dua ya, untuk saham Kunglo itu CBDK dan Ratu, 300% bahkan dia masih bisa cetak multi-bagger. Karena apa? Karena dia baru saja IPO. Jadi waktu IPO harganya naik sangat tinggi ya, berkali-kali lipat arah. Terus ya walaupun mengalami koreksi ya tetap harganya tetap tinggi. Pak Prayogo pun saham-sahamnya Pak Prayogot ya, itu juga kena hajar ya. Nah ini cuan minus 39 ya, terus Brand minus 35, PTRO minus 2,6 karena secara year to date ngitungnya. Padahal sebelumnya kalau kita cek ya, PTRO ini sempat waktu sedang diheboh-hebohkan sebagai the next Pani ya. Nah, kita ambil 3 bulan ini sempat menyentuh 4.000. Jadi sempat naik cukup kencang ya. Nah ini ya di akhir Januari, terus sekarang dibanting ya tinggal 2.000-an ya, 2.600-an ya sekarang. Nah ini 2690. Jadi saham-sahamnya Pak Prayogo pun itu tidak luput dari penurunan yang cukup tajam. Nah kalau teman-teman lihat ini berarti kondisi IHSG kita penurunannya itu hampir di semua sektor ya. Untuk kinerja dari Arves sendiri ya memang, nah ini ya kinerja dari Arves secara, one year-nya itu kita equity di 2,74 M ya. Nah dulu pertama kali injek modal kan 2,5, jadi masih kinerja kita masih surplus 240 jutaan ya secara one year-nya. Tapi kalau kita, compare dengan secara year to date, nah year to date paling gampang saya ambil data dari, waktu 31 Desember. Nah karena di Arves di kita ini kan setiap 3 bulan kita rilis ya video Arves Portfolio, jadi enak ada track record-nya. Nah ini untuk video yang terakhir yang full year 2024 itu equity-nya di 2,7 M ya. Berarti kalau sekarang 2,74 M ya, ya penambahnya cuma 40 juta ya dari 2,7 M, ya kurang lebih plusnya cuma 1,4% lah. Ya masih oke lah, nggak minus ya di tengah kondisi IHSG yang sedang carut-marut seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya di tengah, ISG yang sekarat, apakah kita itu sebaiknya cash out ya? Artinya kita jual saham-saham yang kita miliki, terus kita menunggu harga sahamnya itu, turun baru kita buyback ya atau kita beli lagi, atau kita tetap bertahan dengan saham yang kita punya, bahkan kita meng-average ya atau membeli lebih banyak di kondisi market seperti ini. Nah, ini sekarang sedang terjadi perpecahan dua kubu ya, di mana ada kubu yang pro dengan cash out, ada kubu yang pro dengan hold ya atau bertahan dengan kondisi market yang seperti ini. Sebenarnya jawabannya cukup simpel dan saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalogikan ya, atau berpikir secara rasional ya. Kalau misalkan nih teman-teman punya usaha, punya toko atau punya perusahaan ya, terus teman-teman menghadapi kondisi yang seperti ini sekarang. Nah, Indonesia ini kan, banyak yang bilang bahwa penurunan IHSG ini kan karena pemerintah ini politiknya nggak kondusif, ekonomi juga menurun, daya beli juga melemah. Nah, kalau teman-teman punya bisnis sendiri, punya toko atau punya restoran atau punya perusahaan apapun itulah, dengan kondisi ini sekarang, apakah teman-teman akan meng-cash out-kan perusahaannya atau diliquidkan, dijual perusahaannya, kemudian teman-teman
hidup frugal, hidup sehemat mungkin, terus bertahan sampai ekonomi membaik, baru teman-teman buka bisnis lagi. Atau teman-teman, wah saya nggak peduli ya dengan kondisi di luar sana, yang penting saya tahu perusahaan ini, itu pasti saya yakin akan tetap untung perusahaan saya ini. Saya yakin saya, tetap bisa cari omset, perusahaannya tetap untung, tetap bisa kasih keluarga saya makan. Nah, yang mana di posisi teman-teman kalau teman-teman punya usaha di kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini? Kalau teman-teman menjawab bahwa, "Wah, rasanya perusahaan saya atau bisnis saya ini mending saya tutup," ya kan? Karena saya melihat omsetnya kok dari bulan ke bulan terus turun, terus kondisi ekonomi juga nggak jelas masih politiknya nggak kondusif, wes mending tak tutup lah. Nah, kalau teman-teman memilih seperti itu, berarti teman-teman sudah tidak melihat prospek ya, terhadap toko atau bisnis yang teman-teman miliki. Tapi kalau teman-teman berpikir bahwa, "Saya mah nggak peduli mau presidennya siapapun, kondisi ekonomi gimana pun, ya saya yakin perusahaan saya tetap akan jos, tetap akan maju ya." Nah, mau Presiden Jokowi, mau presidennya Megawati, Gus Dur, bahkan Prabowo sekalipun ya, tetap saya akan kerja semaksimal mungkin supaya perusahaan saya tetap untung. Nah, saya yakin perusahaan saya pasti tetap untung kok. Nah, misal teman-teman punya mindset seperti itu, berarti teman-teman yakin ya bahwa perusahaan atau tokonya teman-teman itu survive melewati masa-masa susah seperti sekarang ini. Hal itu yang perlu teman-teman implementasikan ke dalam portfolio investasi saham teman-teman. Pertanyaannya, apakah saham-saham yang teman-teman miliki sekarang itu teman-teman punya keyakinan atau conviction seperti toko tadi, di mana teman-teman yakin bahwa ini pasti survive gitu loh. Nah, kalau teman-teman yakin dengan perusahaan itu pasti survive, ya ngapain di cash out kan? Ya teman-teman tinggal hold saja, saham-sahamnya, kalau misalkan ada penurunan ya teman-teman tinggal, average ya. Kalau sudah nggak ada dana ya sudah biarkan, karena, teman-teman yakin bahwa perusahaannya itu pasti akan bisa melalui badai ini. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman merasa, "Wah belum tentu ini saham-saham yang tak pegang ini kok yo nggak meyakinkan ya, saya kok juga ragu ya." Nah, itu ya sebaiknya teman-teman, cash out ya atau teman-teman cut loss. Kenapa ya? Karena teman-teman sendiri saja sudah nggak yakin dengan saham-saham yang teman-teman miliki. Ya itu buat apa dipertahankan. Apalagi kalau misalkan nih dulu membeli saham-saham itu karena ya, "Oh ini sahamnya, nge-break resisten makanya saya buy." Atau misalkan, oh ini saham ini ada investor A atau seorang B yang bilang ini harga sahamnya bisa ke 50.000 bisa ke 100.000 makanya saya beli. Nah, kalau hanya sebatas itu, berarti ya, akan sangat sangat tidak kuat ya conviction dari teman-teman sendiri. Ya kalau saya rasa hal seperti itu akan susah untuk bisa mengalahkan market ya, dengan cara berpikir seperti itu. Makanya saya bilang kalau teman-teman tidak punya keyakinan ya sebaiknya teman-teman lepas saham-saham yang teman-teman miliki. Nah, yang pasti jangan sampai teman-teman berpikir begini, teman-teman nggak mungkin itu bisa menjadi dewa yang bisa menebak ya. "Oh, ini saya cash out kenapa? Karena saya tahu ini akan pasti turun." Wah, nggak ada orang yang bisa tahu saham ini besok mau naik, mau turun tuh nggak ada, teman-teman. Bahkan Warren Buffett pun saya yakin ya, dia kalau ditanyai saham ini besok mau naik naik atau turun ya dia sendiri bisa jadi ya nggak tahu kan. Karena dia sendiri pernah bilang, Buffett itu dalam style investasinya tidak memikirkan kondisi makro, tapi dia stylenya itu adalah bottom up. Kalau dia yakin dengan kinerja perusahaannya terus bertumbuh, ya sudah. Walaupun marketnya sedang turun ya, harga sahamnya turun ya dia malah beli atau dia nggak akan jual sama sekali. Nah, style itu pun yang juga diterapkan oleh kami ya, oleh Arves. Makanya teman-teman bisa lihat tadi di portfolionya Arves ini, itu tidak ada satupun saham yang kita jual, tidak ada satu lembar pun ya yang kita jual ya. Nah, karena kita melihat ketika kita pegang saham ini, kemudian laporan keuangannya keluar ya, kuartalan, semua itu tidak ada yang buruk. Nah, jadi kalau kita lihat loh kinerjanya baik-baik saja, nggak ada masalah. Walaupun harga sahamnya ada yang turun, ada yang naik, ya kita biarkan aja. Karena kita yakin kalau dalam jangka panjang selama kinerjanya naik, ya harga sahamnya itu juga akan mengikuti. Nah, itu ya guys, jadi jangan bimbang kalau misalkan teman-teman sedang memiliki portfolio, apalagi sedang merah ya. Tinggal teman-teman yang bisa tentukan sendiri keyakinannya itu. Dimana kalau teman-teman sudah sangat yakin punya conviction penuh terhadap saham-saham itu,
ya nggak usah takut. Tinggal teman-teman hold atau bahkan average down jika punya dana sendiri. Saya pribadi pun, ini bukan portfolio Arves ya, tapi portfolio saya pribadi pun itu saya juga terus ya menambah porsi investasi saham, karena menurut saya sekarang ini banyak sekali saham-saham yang cukup bagus ya dengan kinerja yang kita suka, tapi harganya itu terdiskonnya karena imbas dari market IHSG yang sedang merah seperti ini. Oke guys, cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.